Selamat pagi para boskonian dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu. Mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas 5 ayat 33-39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan hari ini adalah Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Gregorius, Paus dan Pujangga Gereja. Siapakah Santo Gregorius Agung? Santo Gregorius Agung lahir di Roma pada tahun 540. Santo Gregorius Agung ini berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya bernama Gordianus dan ibunya bernama Silvia. Berdasarkan latar belakang keluarganya, Santo Gregorius bisa mengenyam pendidikan yang memadai. Pada usia 33 tahun, Santo Gregorius menjadi prefek kota Roma, atau bisa disebut sebagai wali kota Roma, suatu kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia politik Roma saat itu. Namun, ternyata Tuhan menghendaki agar Santo Gregorius berkaya di kebun anggurnya. Santo Gregorius pun menganggapi panggilan Tuhan ini dengan memulai hidup pembiara, dan ia pun menjual sebagian hartanya untuk mendirikan biara-biara. Selain itu, Santo Gregorius juga membantu orang-orang miskin yang tertindas. Pada tahun 586, ia dipilih menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Di sanalah ia berjuang membebaskan para budak belian yang dijual di pasar-pasar kota Roma. Pada tahun 590, ia diangkat menjadi paus. Santo Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan dirinya sebagai kepala Gereja Katolik sedunia. Pada tahun 604, Santo Gregorius meninggal dunia. Dalam Injil ini yang kita dengar hari ini mengisahkan tentang Simon Petrus yang meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan mengikuti Yesus. Simon Petrus meninggalkan pekerjaannya demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Kita pun ditantang untuk mau berkorban demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Di tahun refleksi ini, mari kita memohon kepada Tuhan, semoga kita mampu meneladani Santo Gregorius dan Rasul Petrus dalam mengasihi Tuhan, mau terlibat dalam karya-karya yang baik, dan diri kita semakin menjadi berkat bagi orang lain, khususnya orang-orang di sekitar kita. Tema refleksi untuk hari ini, apakah saya sudah berkorban demi kebaikan dan keselamatan orang lain? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memanggil Santo Gregorius dan Santo Petrus untuk menolong sesama. Tuntunlah kami agar bisa menjadi penolong bagi orang lain
yang ada di sekitarku, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aksi memberikan makan kepada saudara yang berkekurangan.